Welcome back again di channel Anime Viral. Video kali ini kita akan membahas Jujutsu Kaisen episode 145. Master Tengen akhirnya terungkap. Mereka bersedia memberikan informasi tentang identitas Pseudo Geto dan cara membuka segel Satoru Gojo. Namun Tengen mengharuskan beberapa rombongan tetap tinggal di makam sebagai pengamanan. Ketika muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana kehidupan makhluk abadi dapat terancam, Tengen mengungkapkan konsekuensi yang mengubah nasib dari kejadian 11 tahun yang lalu. Gimana serunya? Tidak usah basa-basi lagi, langsung aja nih kita ulas. Sementara semua orang terkejut dengan kemunculan Tengen, Yuki bertanya mengapa Tengen tidak menyapanya saat mereka saling menyapa. Tengen menjawab ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Pertanyaan Yuki selanjutnya adalah mengapa makam koridor bintang ditutup. Tidak dapat melihat ke dalam hati manusia, Tengen khawatir Yuki bisa saja sejajar dengan Kenjaku. Kenjaku adalah nama entitas pengubah tubuh yang dulunya adalah Noritoshi Kamo dan kini menghuni tubuh Suguru Geto. Yuji memotong pembicaraan penting dan bertanya mengapa Tengen terlihat begitu aneh. Megumi diam-diam berpikir bahwa Yuji punya nyali untuk melakukan itu. Tengen menjelaskan bahwa meskipun teknik terkutuknya memberikan keabadian, bukan anti penuaan. Nah, 11 tahun yang lalu, sang bintang plasma baru gagal muncul sehingga proses penuaan Tengen semakin cepat dan kesadaran diri mereka sebagai individu pun semakin berkurang. Mereka pun segera dipaksa untuk berevolusi dan menyatu dengan dunia itu sendiri. Megumi dan Yuta langsung ke pokok permasalahan dan bertanya tentang tujuan Kenjaku dan cara membuka segel Gojo dari alam penjara Prison Limb. Tengen akan memberikan informasinya dengan satu syarat, minimal 2 dari 3 orang yang hadir yang berpangkat kelas khusus harus tetap berada di makam untuk bertugas sebagai pengawal Tengen. Bersedia memberikan informasi lebih lanjut terlebih dahulu, Tengen menjelaskan bahwa Kenjaku ingin memaksakan evolusi seluruh masyarakat Jepang. Dia tidak bisa melakukannya menggunakan penghalang Tengen dengan Idol Transfiguration karena itu membutuhkan energi terkutuk dalam jumlah yang sangat besar. Memicu sebuah evolusi sebesar itu menggunakan teknik terkutuk tidaklah efisien sama sekali. Metode yang dipilih oleh Kenjaku untuk memaksakan evolusi dalam skala besar adalah dengan menggabungkan Tengen dengan umat manusia. Sejak maju ke keadaan yang baru, Tengen mungkin saja bergabung dengan seseorang yang bukan dari kapal plasma bintang. Manusia yang menyatu dengan Tengen berevolusi menjadi sesuatu yang melampaui penyihir yang ada dan bukan bagian dari alam fisik. Tengen stabil dan dapat mempertahankan pengendalian diri bahkan setelah berevolusi berkat teknik penghalang. Namun dunia akan berakhir jika umat manusia mencapai keadaan ini. Tidak akan ada batasan antar individu dan ketidakmurnian jutaan manusia akan membanjiri dunia. Apa yang terjadi di Tokyo akan melanda seluruh planet. Tengen tidak bisa menolak penggabungan karena evolusi mereka telah menyebabkan mereka menjadi lebih banyak roh terkutuk daripada manusia. Target sempurna untuk manipulasi roh terkutuklah. Karena ancaman kedatangan Kenjaku untuk membuka segel makam, koridor menolak semua orang yang mendekat. Kenjaku adalah orang yang memulai rencana menghentikan merger 11 tahun yang lalu. Mereka terlibat dengan Sukuna lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi Yuki bertanya-tanya mengapa dia baru saja pindah. Rupanya nih Tengen, kapal plasma bintang dan 6 mata terhubung oleh sebuah takdir. Kenjaku dikalahkan oleh 2 pengguna Sick Eye di masa lalu atau 6 mata. Setelah kekalahan keduanya, Kenjaku membunuh kapal plasma bintang dan pengguna Sick Eye berikutnya segera setelah mereka lahir. Terlepas dari usahanya, keduanya tetap muncul pada hari merger dengan Tengen. Hal ini membuatnya beralih ke metode penyagelan Sick Eye, alih-alih mencoba membasminya. Namun nih, hal tak terduga terjadi 11 tahun lalu ketika Toji Fushiguro turun tangan. Dia adalah seorang pria yang lolos dari energi terkutuk, dan karena itu tidak terikat oleh rantai takdir yang mempengaruhi dunia Jujutsu. Akibatnya, Toji menghancurkan nasib Tengen, kapal plasma bintang dan Sick Eye. Bersamanya datanglah Suguru Geto, seorang anak laki-laki yang bisa memanipulasi roh terkutuk. Setelah Kenjaku mengamankan penjara Rim 6 tahun lalu, semua rencananya menjadi sebuah kenyataan.
Culling Game adalah ritual untuk mempersiapkan masyarakat Jepang menghadapi merger. Ia menggunakan energi terkutuk para pemain dan penghalang untuk membawa semua orang ke sisi lain. Nah, melalui adat ini, Tengen bisa dipaksa untuk menyatu dengan umat manusia. Untuk melakukan sesuatu pada level ini, Kenjaku telah membatasi dirinya dengan sumpah yang mengikat. Satu sumpah menetapkan bahwa dia bukan master game pemusnahan, yang berarti membunuhnya bahkan tidak akan menyelesaikan game tersebut. Game pemusnahan atau Culling Game hanya bisa berakhir setelah semua pemain mati, dan ada aturan yang berlaku untuk memastikan tidak ada yang mengganggu ritual tersebut. Nah, tindakan terbaik Yuji dan yang lainnya adalah menghabiskan 100 poin untuk menambahkan aturan di mana Sumiki dan peserta lain yang tidak mau dapat lolos dari permainan. Itu dapat membebaskan Satoru Gojo, jelas juga sangat ideal. Sebelum Tengen mengungkapkan cara melakukannya, mereka meminta kelompok tersebut untuk memilih kombinasi Yuta, Yuki, dan Choso untuk dijadikan sebagai penjaga. Yuki dan Choso mengajukan diri untuk melindungi Tengen. Choso tahu Yuji akan membutuhkan bantuan Yuta atau Yuki, dan ini juga akan memberinya kesempatan untuk melindungi saudara-saudaranya jika Kenjaku datang menjemput Tengen. Lagi pula nih, Yuki belum selesai berbicara dengan Tengen dan ingin tinggal jika Yuta tidak keberatan. Ingin tetap bersama siswa lain, Yuta dengan senang hati sangat menyetujuinya. Setelah mengungkapkan rasa terima kasihnya, Tengen mengeluarkan belakang alam penjara, benda terkutuk terpisah yang diperlukan untuk membuka segel Satoru Gojo. Ini berfungsi sebagai gerbang belakang alam penjara dan disembunyikan oleh Tengen untuk mencoba menyembunyikan keberadaan bagian depan. Kenjaku tetap menemukannya dan dia mempunyai otoritas penuh atas alam penjara sebagai pembawa gerbang depan. Membuka bagian belakang akan membutuhkan alat terkutuk yang dapat membatalkan teknik terkutuk itu seperti tombak surga terbalik atau tali hitam. Namun keduanya kalah dalam pertarungan terpisah dengan Satoru Gojo. Yuta mencari lebih banyak tali hitam di Afrika bersama Miguel tetapi tidak berhasil. Masih ada satu cara untuk membuka gerbang belakang penjara Lim. 1000 tahun yang lalu ada seorang penyihir wanita yang menyebut dirinya adalah malaikat. Dia memiliki teknik terkutuk yang dapat memadamkan teknik terkutuk lainnya. Namanya adalah Hana Kurusu dan dia telah menjelma sebagai pemain game pemusnahan. Oke guys, itu tadi cerita komik Jujutsu Kaisen chapter 145 di mana pembahasan strategi untuk membebaskan Gojo di Culling Game masih berlanjut. Apakah kelompok Yuji CS akan berhasil menyelesaikan game dari Pseudo Geto? Gimana nih serunya? Kalau kalian masih penasaran dengan season 2 Jujutsu Kaisen, kalian bisa ikuti terus review manga Jujutsu Kaisen di Anime Viral Indonesia. Dan selanjutnya buat kamu yang mau request topik kalian juga boleh cukup tuliskan di kolom komentar, nanti bakal Mimin pilihin mana yang bisa dibahas. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau gak suka. Jangan lupa juga tekan subscribe dan tekan lonceng supaya kalian dapat notifikasi video terbaru. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget biar channel ini makin ramai dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang masih kritik dan saran juga silahkan supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf, and thanks for watching video on Anime Viral and see you next time.